البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Cek, cek, cek. Ehonya kecilin Kang. Ehonya kecilin. Iya. Ibu-ibu kedengeran. Bu, bu, bassnya dikit, bassnya dikit naik. Triplenya tengahnya tengah. Cek 1 2. Nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat ya. Iya teh aya jalma teh nya. Aya jalma masih pada hidup. Bu, 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 keras banget, kaget gua. Gimana ibu-ibu, saya udah kaget. Yang namanya jawab salam itu barudak. Hukumnya apa barudak? Wajib. Yang namanya wajib dikerjakan dapat pahal, ditinggalkan dapat dos. Orang dosa tempatnya di nerak, hidupnya disik, bakalan sengsar, tidak bahagia, tidak dapat apa-apa, enggak ada cin, mau enggak? Makanya jawab salam yang kompak. Pokoknya ibu-ibu barudak santri yang jawab salam saya pulang dari sini hidupnya makin beruntung, utangnya pada lunas semua. Nesukan nunggu utang ya. Insya bapak-bapaknya yang udah angop, yang udah nyenderan, yang udah selonjoran, ketika jawab salam saya insya Allah hidupnya semakin kuat. Amin. Kuat makan, amin. Kuat minum, amin. Kuat turun naik, amin. Allahumma turun naik dari atas panggung ke luhur atuh ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra, Allah suka ama yang ganjil. Jawab salamna hiji deui nya bu. Bu, kerang hijinya tos sabaraha jawab salamna bu? Kerang sabaraha? Hiji deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tararengkiu atas jawab salamnya, mugi-mugi sadayana atas jawaban salamnya Allah kasih keberkahan, amin. Hidupnya tambah barokah. Kalau sudah barokah insya Allah rizkinya pun ikut nambah. Cari cingwe, amin atuh bu. Amin be kudu diajarin. Ini deh bininya siapa sih itu? Hidupnya tambah barokah, rizkinya semakin bertambah. Kalau rizkinya bertambah insya Allah yang tadinya ngontrak bisa beli rumah, bisa punya sawah, bisa beli mobil mewah. Saban tahun berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Sofa Marwah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh di Mina, ziarah ke Madinah,
mampir ke Jeddah, jangan lupa Bu beli gamis yang murah-murah, balik lagi ke rumah ngelihat keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nih barudakna soleh soleha, insya Allah ada yang jadi ustadz ustadzah, syukur-syukur sih ada yang jadi lurah, matinya insya Allah husnul. Allahumma udah segini aja Pak ya Bu, entos encan acan entos. Demikianlah ceramah saya, mudah-mudahan entos encan deh. Baru dak sah ya iya tetos tabu sabrah ya. Udah jam 3 kurang 3 jam. Emangnya di sini kalau pengajian sampai jam berapa Bu? Sampai jam 4. Masya Allah Bu, emangnya mau sampai jam berapa? Udah malam ini ngapain masih ngejedok bayi di sini? Udah pulang ya, pada pulang ya? Pulang ya? Ya Allah. Kuat sampai jam 1, kuat sampai jam 2. Bapak Ibu kuat, saya pulang duluan. Baik Bapak Ibu, sebentar aja ngaji ya Bu ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Bapaknya pada ngampleh udah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadaratil afadil yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya takzimi, para ajengan, para kiai, para ustadz, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Bahanapi, mudah-mudahan beliau panjang umurnya, amin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Gojali, mudah-mudahan beliau senantiasa makin barokah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Rahman, mudah-mudahan beliau juga pada sehat. Wabil khusus presiden kita, presiden desa apa namanya nih? Apa? Segar Jaya, Bapak Haji Saripudin. Mudah-mudahan Bapak Haji Saripudin hidupnya tambah barokah, panjang umurnya, sehat badannya, tambah bininya. Udah amin baik. Saya pulang pasti didupak sama bininya, didoain dasar Kiai sableng katanya. Maksudnya bukan tambah bininya, tambah taat bininya, tambah sehat bininya, tambah rajin ibadah bininya, tambah cantik bininya, begitu. Alhamdulillah. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Assalam, Ajengan Asep Saipul Jaman, Bapak Kadus, Kepala Dusun Karang Mulia ya, Bapak Haji Neran, wabil khusus sahabat saya Abang Cuyo ya, mudah-mudahan beliau juga istiqomah ngurusin anak-anak santri, amin.
Mudah-mudahan beliau usahanya tambah makmur, amin. Tambah subur, amin. Bagian sabandari makannya sama bubur, amin. Karena giginya udah pada gugur, amin. Matanya udah kabur, amin. Hidupnya udah siap untuk gali lubang. Lubang apa? Lubang kubur. Sebelum saya pidato ceramah ngecaprak apa kela ya, kita kirim Fatihah buat yang haul almarhum almaghfurlah Bapak Karto bin Wasta, almarhumah Maimih binti Nyaih, ya bin Nyaih, almarhum Bapak Harun bin Garda ghafarallahu dzunubahum wa wasi' madkhalahum wa ja'al jannata mazhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, Pak, mana bapak-bapaknya nih? Ya Allah, langka ya. Ternyata di sini yang banyak ibu-ibu semua ya. Jangan-jangan janda semua ini. Lo orang lakinya lo ada. Alhamdulillah. Tapi saya lihat Bu, wajah ibu-ibu walaupun udah malam kelihatan terang benderang seperti bulan purnama. Menurut kacamata saya Bu, ibu-ibu di sini, anak-anak gadis di sini seperti gadis umur 17 tahun. Kelihatannya dari kacamata saya. Pas kacamata saya angkat, bujuk, udah pada doyong. Alhamdulillah. Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Nih, ibu-ibu bapak-bapaknya saya lihat, kelihatannya anak-anakku juga santri, kelihatan potongannya potongan calon-calon penghuni surga, amin. Kenapa saya katakan potongan calon penghuni surga? Karena persis pisan potongan wajah bapak ibu melas semua. Karena apa? Karena orang yang menjadi ahli surga itu di dunianya mukanya melas persis orang kampung Segar Jaya ini. Kenapa? Karena ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu teh penjaranya orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu pastinya dalam kehidupannya ada aturannya, betul Bu? Orang beriman kehidupannya senantiasa diatur oleh hukum Islam, betul Bu? Karena orang beriman senantiasa amaliyahnya, perbuatannya, ibadahnya enggak sembarangan, betul Pak? Makanya enggak bisa macem-macem, pengen kesono mengaku beriman enggak jadi, pengen ke situ mengaku beriman kagak jadi. Tidak ada kamus orang beriman untuk maksiat kepada Allah. Makanya pantas ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu teh tempat penjaranya orang yang beriman. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yuk kita semangat. Sebelum saya bicara muludan, kita ngetuk pintu salam dulu yuk. Yuk, mau nggak Bu? Mau nggak Pak? Kita ngetuk pintu salam kepada baginda Rasul. Mau nggak Bu? Mau nggak Pak? Yuk kita salam sama Nabi yuk. Yuk kita salam sama Nabi yuk. Yuk kita salam sama Nabi yuk. Yuk kita sholawat sama Nabi yuk. Yuk kita sholawat sama Nabi yuk. Yuk kita pulang yuk. Ayo ayo ayo. Ayo tinting. Ada hadrong kan ya? Nah, ayo kita pegang dada kita seolah-olah baginda Rasul betul-betul hadir. Kita pegang dada kita seolah-olah kita begitu rindu dan cintanya kepada baginda Rasul, amin. Begitu sayangnya kita kepada baginda Rasul, begitu kepengennya kita ketemu sama baginda Rasul. Nyok sekarang kita ucapkan salam kepada beliau agar beliau menjawab salam kita, agar beliau menjawab cintanya kita kepada beliau. Sallu ala nabi.
Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Ataqal Ataqiya. Assalamu Sallu alaih. Assalamu alaik Ataqal Ataqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Ataqal Ataqiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alal musyafa'i fil qiyamah. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu Sallu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibuku yang saya banggakan, bapak-bapakku yang sangat saya hormati, dan anak-anakku yang saya aduh, ustadznya ditai-taikan nih kumaha. Malam ini teh kita sedang bergembira ria. Malam ini kita sedang bersuka cita. Karena sukacitanya kita bukan karena kepengen hura-hura, betul. Karena sukacitanya kita bukan karena pengen bergembira, menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan kondisi, tidak. Tetapi sukacita kita karena syukur kita kepada Allah, betul Bu? Betul Pak? Syukur kita kepada Allah karena ini malam kita sedang memperingati peringatan Maulid. Kalau di sini ya, belum lama saya habis ceramah di Tambun tempat saya, persis kayak di sini juga, anak-anaknya banyak, remajanya banyak, santrinya banyak, bapak emaknya juga banyak, tapi mereka kompak. Kita malam ini sedang memperingati ceritanya pakai eho, sedang memperingati maulud, waduh. Kalau di sini peringatan maulid, lid. Kalau di Tambun maulud, lud. Di sini di Tambun yang bener maulud apa maulid? Yang bener maulid apa maulud? Yang bener maulud. Kasihan delah ya. Yang bener peringatan maulud. Ini bocah orang nurut sama ustadz ya. Yang bener adalah peringatan maulid. Dua-duanya bener. Kata Ajengan Asep, maulid itu asal daripada bahasa Arab,
asal muasalnya walada yalidu wiladatan wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun litlatalid maulidun miladun. Ada yang bisa ngulangin nggak anak-anak? Ora, lu mau bisa nyanyi doang sih. Kalau seandainya orang desa Seger Jaya ini memperingati maulid, benar, berarti masyarakat desa Segar Jaya sedang memperingati hari kelahiran. Hari kelahiran siapa? Manusia mulia, manusia tanpa cacat, manusia yang paling indah dipandang, manusia yang sangat luar biasa ketika berbicara. Dialah baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada orang Tambun memperingati maulud, juga benar. Karena apa? Mereka sedang memperingati orang yang dilahirkan. Siapa orang yang dilahirkan? Manusia mulia, baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain, Bu. Bapak mau tahu rahasianya? Silakan Bapak Ibu cari bahasa mana yang ada huruf dodnya, kecuali hanya bahasa Arab. Bahasa Indonesia enggak ada huruf dodnya, bahasa Sunda teu aya huruf dodna. Aya tuh huruf dot tak aya. Silakan Ibu cari bahasa mana yang ada huruf dotnya selain bahasa Arab. Silakan cari sampai keringetan kebool-bool, ora ada. Saking bingungnya. Cuman bahasa Arab, lughatul arabiyyah, lughatud dadi. Bahasa Arab itu teh bahasa yang ada dotnya. Cuman bahasa Arab yang ada dotnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepi. Masya Allah. Anak-anak santri pasti diajarkan sama ajengan Asep bahasa Arab, betul? Anak santriwati pasti diajarin bahasa Arab sama ajengan Asep, ya? Coba lihat apa bahasa Arabnya sekolah. Hah? Madurasa. Mana ada sekolah madurasa? Apa madurasa? Apa sekolah bahasa Arabnya? Madrosatun. Apa bahasa Arabnya kelas? Hadrokras. Itu bocah siapa sih itu? Jangan-jangan makan ikan bandeng mentah, jangan-jangan kamu tuh. Ya Allah, Bu, luar biasa nih. Saya berterima kasih sama Pak Kades diundang ke sini. Subhanallah, sambutannya luar biasa. Nih Bu, nih saya kasih tahu. Saya baru datang aja, Bu, udah disediain yang namanya ikan bakar bandeng. Itu baru datangnya, bagaimana pulangnya coba itu? Alhamdulillah. Masya Allah. Apa bahasa Arabnya kelas, anak-anakku? Faslun. Apa bahasa Arabnya pintu? Babun bukan babon. Apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Sekolah madrasatun, kelas faslun, pintu babun, buku kitabun, kitabun, buku babun, faslun, madrasatun. Tepuk tangan buat bocah-bocah kita. Siapa dulu muridnya ajengan Asep, ya? Itu ada babun, Bu. Kalau ibu ngaji lagi sama ajengan Asep, babun bisa dibaca al-babu, bisa juga dibaca al-baba, bisa juga dibaca al-babi. Naon Sri? Bisa dibaca al-babu, bisa dibaca al-baba, bisa dibaca al, tapi artinya tetap
satu naon artina pintu. Kalau al-babu pintu, bahasa Arab pintu itu hadza al-babu, ini pintu. Emang bisa dibaca al-baba? Bisa. Iftah al-baba, bukalah pintu itu. Emang bisa dibaca al-babi? Ini pas direkam kata-kata babinya langsung di viral. Ustadz ngomong babi, langsung tersebar viral di media sosial. Ustadz dari Tambun ngomong babi di hadapan jamaah, padahal mah acaranya bukan begitu kata-katanya ya. Sekarang orang gampang banget bikin apa namanya informasi hoak, iya, nggak tahu ceritanya, tahu-tahu babi diviralin, padahal kan ada ceritanya. Babi bisa dibaca al-babi. Ukhruj minal babi, keluarlah kamu dari pintu itu. Jadi bisa dibaca babu, bisa dibaca bisa dibaca kok ngeliat babinya ke bapak. Tapi kalau seandainya direduksi atau diserap dengan bahasa Betawi, di sini kan ada bahasa Sunda sama Betawi ya. Kalau baba itu teh siapa? Baba itu engkoh Cina. Kalau babu itu siapa? Babu itu pembantu. Kalau babi itu adalah makanan engkoh Cina. Tuh beda artinya. Tapi kalau bahasa Arab tetap sama-sama pintu. Tapi kalau resap dengan bahasa Betawi, baba engkoh Cina, dia punya pembantu namanya babu, iya kan? Si engkoh Cina kerjaannya setiap hari makannya sama babi. Baba nyuruh babu ke pasar untuk beli daging babi, babu pun beli babi di pasar untuk si baba. Babu ngegoreng daging babi, makanan si baba digoreng sama si baba, tukang makan babi, babu tukang ngegoreng, baba makan, babu ngegoreng. Kalau baba makan babi wajar, tapi kalau baba makan babu kurang ajar. Itu bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa resapan dengan bahasa yang lainnya. Makanya saya alhamdulillah, Bu, tiap bulan itu berangkat bersama jamaah untuk berangkat umroh. Alhamdulillah jarang di rumah. Sebelum Covid jarang di rumah karena selalu ngurusin jamaah umroh. Ada jamaah saya yang nggak bisa bahasa Arab, saat dia kepengen ke hotel, Pak Ustadz saya nggak bisa bahasa Arab, bagaimana ini? Udah tunjukkan itu identitas kamu, kartu kamu itu ada identitas di kalung kamu, tunjukkan kepada polisi. Ngomongnya gimana? Ya ngomongnya aja, bilang saya nyasar, tapi dia nggak akan ngerti. Terus gimana Pak Ustadz ngomongnya? Ihdinas siratal mustaqim, udah begitu aja. Lah bener, ihdinas siratal, oh sono depan kasih tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid adalah peringatan yang mulia. Peringatan Maulid adalah peringatan yang memiliki nilai-nilai ibadah. Peringatan Maulid adalah peringatan yang senantiasa bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang selalu diingatkan sehingga dia semakin meningkat imannya. Hanya orang yang beriman yang bisa diingatkan agar apa? Agar keimanannya bertambah. Artinya apa? Peringatan itu adalah untuk orang-orang yang sering kita ini suka lupa apa banyak ingatnya, Bu? Banyak ingatnya apa banyak lupanya? Banyak lupanya. Makanya peringatan Maulid setiap tahun kita peringati agar kita selalu ingat dengan bagaimana jasa besarnya seorang manusia yang luhur, jasa besarnya manusia yang sangat luar biasa, yang setiap hari mikirin umatnya dan umatnya kagak pernah mikirin nabinya. Betul, Bu? Nih Bu lihat, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enak nggak Bu? Enak nggak Bu? Kagak enak lah gua yang narik suaranya, ibu mah tinggal dengerin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad hanya semata-mata untuk sebagai rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad bukan untuk umatnya saja, tapi Nabi Muhammad untuk alam semesta. Makanya Bu, kemuliaan Nabi Muhammad sampai detik ini tidak akan pernah kurang. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan pernah berkurang, semakin tinggi sampai tinggi, sehingga ketinggian itu bisa berpengaruh kepada umatnya. Karena apa? Umatnya senantiasa mengagung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Bu? Ini manusia agung Bu. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu memang manusia biasa, tapi bukan sembarangan manusia. Bal huwa kal yakut, melainkan beliau itu seperti batu akik, batu mutiara akik yang sangat luar biasa. Nih batu herbal apa ini ya, batu yang ini di samping kita ini yang buat bangun pesantren nih. Ini harganya mahal nggak sekarang? 1 kubik berapa nih? 1 kubik berapa ini? Oh, mahal, pokoknya mahal dah. Tapi ini nggak ada apa-apanya, batu korang nggak ada apa-apanya dibanding dengan batu akik. Sama-sama batu tapi namanya beda. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memuliakan Nabi Muhammad, Allah yang langsung mengagungkan Nabi Muhammad, Allah yang senantiasa meninggikan nama Nabi Muhammad. Saking memuliakannya nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun pertama kali nurnya diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah diciptakan terlebih dahulu. Makanya kan dalam berjanji itu Pak Bu, itu malaikat kepo berjanji dalam diba itu kan disebutkan fasubhanallahu wa ta'ala au fasubhanallahu ta'ala min malakin aujada nur Nabi Muhammadin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad, itu malaikat semua pada bertasbih. Malaikat kepo dalam lanjutannya, kila huwa Adam alaihissalam, gitu. Ngapa Bu? Apakah nur yang engkau ciptakan itu adalah Nabi Adam ya Allah? Kata Allah, la, Nabi Adam justru telah mendapatkan keberkahan nur Nabi Muhammad, sehingga Nabi Adam dapat kedudukan yang mulia di atas muka bumi. Malaikat kepo lagi, kila huwa Musa, apakah nur itu adalah Nabi Musa? Kata Allah, la, nehi mergehese ketumbar jahe. Bukan, Nabi Musa justru adalah seorang nabi yang telah menegakkan daripada ajaran ketauhidan terhadap para penyembah berhala. Atau Nabi Musa adalah orang yang selamat dari kejaran Fir'aun. Qila huwa Ibrahim, apakah dia Nabi Ibrahim? Nur itu adalah Nabi Muhammad? Bukan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang pernah menegakkan ajaran agama Allah terhadap para penyembah berhala dan para penyembah bintang. Apakah dia Nabi Isa? Bukan. Nabi Isa hanya sebatas saudaranya yang dia telah mengabarkan bahwa sesungguhnya dalam kitab Injil akan datang seorang nabi dari kelompok Bani Israel. Siapakah dia? Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya saya tadi terkesan, anak-anak hadro baca berjanji mengagungkan nasabnya Nabi Muhammad. Nasabnya Nabi Muhammad, Pak. Waduh, ternyata masih melotot, Bu. Masya Allah. Nasabnya Nabi Muhammad, Pak, sejak nurnya Nabi Muhammad diciptakan itu, kemuliaannya tidak pernah punah. Kemuliaannya selalu terjaga. Coba lihat, mana hadroh? Mana hadroh? Siapin? Ada sebuah syair yang menerangkan betapa kemuliaan Nabi Muhammad. Dari nasabnya itu betul-betul sangat luar biasa mulianya. Kalau kita nasab siapa sih, keturunan siapa sih? Bapak saya Bapak Anu bin Bapak Anu. Oh ternyata bapak saya pernah begini-begini. Oh ternyata engkong saya pernah begini-begini. Tidak ada nasab yang murni mulia selain nasabnya Nabi Muhammad. Tidak ada di dunia ini nasab yang terpelihara kemuliaannya kecuali nasabnya Nabi Muhammad. Betul? Kita lihat, Bu, syairnya. Nasabun tahsibul aula bihulahu qalladatha nuju mahal jauza'u habada iqdusu dadin wa fakharin anta fihil yati matul asma'u nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nuju mahal jauza'u habada iqdusu dadin wa fakharin anta fihil yati matul asma'u. Iye, orang ada yang hafal ya. Lah berjanji itu berjanji, kita berjanji, masa orang hafal, Bu? Hafalnya lagu di TikTok bae sih. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Giliran nyanyi di TikTok pada hafal semua. Nauzubillah min zalik. Solawatan diapalin, Bu. Solawatan diapalin. Orang solawat bercanda aja dapat pahala, Bu. Solawatan bercanda dapat pahala tetap. Kalau sholat bercanda dapat pahala enggak? Kagak. Iya kena budu wa iya. Batal enggak sholatnya? Batal. Hahaha. Batal, Bu, sholatnya. Tapi kalau sholawatan pakai bercanda enggak apa-apa, tetap dapat pahala. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ti. Ada nggak yang begitu anak hadroh? Nggak ada, tetap dapat pahala. Nih ada seorang artis dari Mesir, Bu. Ini artis ini dia suka main film, mohon maaf, film jorok, buka aurat terus. Selalu syutingnya itu ya dia pakai kacamatanya bukan di mata tapi di dada pakai kacamatanya. Ya, sama segitiga sama kaki. Itu selalu mainnya begitu. Giliran tutup pakai baju you can see. Tahu baju you can see, Bu? You artinya kamu can dapat sih ngeliat ketek gua. Masya Allah. Itu ceritanya si tokoh artis dari Mesir itu dia dipesan oleh seorang produser untuk membuat film religius tentang wanita sufi. Memperankan seorang wanita sufi yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Bener geger, Bu. Artis cantik jelita yang sangat luar biasa, cantiknya itu langsung ditutupin dengan yang namanya jilbab, baju gamis yang biasanya dia buka-bukaan, ini rapat semua, Bu, sampai dia pakai cadar. Dia memerankan sebagai tokoh wanita sufi namanya Rabi'atul Adawiyah. Apa amaliyah Rabi'atul Adawiyah? Setiap harinya
membaca sholawat 25.000 kali setiap hari. Bapak Ibu baca sholawat sehari berapa? Bu, Pak, baca sholawat setiap hari berapa? Ya Allah, boro-boro ribuan Pak Ustadz, saya mah 100 aja bibir udah doer saya mah Ustadz. Rabi'atul Adawiyah 25.000 setiap harinya. Nah ini si artis film jorok ini memerankan tokoh sufi, wanita sufi dengan mengamalkan wiridan baca sholawat 25.000 kali setiap harinya. Suatu ketika saat dia syuting, malamnya dia bermimpi, lagi tidur bermimpi didatangi oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, merinding saya. Wanita kotor, wanita bejat, wanita tidak hormat itu mendapatkan kehormatan yang tidak akan pernah didapat dengan mudah oleh siapapun. Ini dia tiba-tiba dengan mudahnya dapat. Malamnya dia tidur bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah tersenyum dalam mimpinya itu, aku senang dengan peran kamu sebagai seorang wanita sufi. Engkau siapa? Akulah orang yang senantiasa engkau baca sholawatnya dalam acting kamu 25.000 kali setiap harinya. Aku sangat senang. Nabi cuma ngomong, aku sangat senang dengan kamu yang setiap hari berakting membaca sholawat 25.000 kali. Saat itu si artis jorok itu langsung menangis meneteskan air mata. Ternyata aku orang yang nista, aku orang yang kotor, kedatangan seorang manusia suci. Saat itu pun wanita itu bertobat, dibimbing oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Masya Allah tuh Bu, sholawat padahal buat acting tapi tetap dapat pahala. Alhamdulillah. Makanya nasabnya Nabi Bu, Pak, nggak pernah diragukan. Nasabnya Nabi tidak pernah diragukan kemuliaannya, dan kemuliaannya terjaga. Tidak ada perkara-perkara yang jelek, tidak ada perkara-perkara yang kotor. Ucapannya, perbuatannya, pikirannya, ketetapannya, tidak ada yang merugikan buat semua umat manusia di jagat raya ini. Betul? Bayangin Bapak Ibu, keterjagaan nasab Nabi Muhammad itu dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan li ismihi tarkus sifah afalam yusibahu ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Masya Allah, terjaga kemuliaannya Bu. Sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW tidak ada yang cela. Bahkan dari keluarganya tidak ada yang berbuat kotor, tidak ada yang berbuat nista. Itulah keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya konyol banget kalau ada oknum ustadz yang mengatakan bahwasanya ayah ibunya Nabi, orang tuanya Nabi ada di neraka. Kira-kira konyol apa kagak itu? Bener apa enggak Bu kalau keluarganya Nabi, ayah ibunya Nabi ada di neraka? Bener apa kagak? Kagak apa bener? Kagak bener. Ibu pernah dengar nggak Pak? Bapak pernah dengar ada oknum ustadz yang mengatakan orang tua kamu ada di neraka, ayah ibu kamu ada di neraka? Pernah dengar nggak Pak? Pernah tuh, lihat di YouTube. Saya pernah, ya Allah. Jadi ada riwayat hadis begini Bapak Ibu, bahwa ada seorang sahabat yang memang dulu beliau itu mu'allaf. Saat mu'allaf, ayahnya meninggal sebelum masuk Islam. Terus nanya sama Nabi, Rasul, ada apa?
ayah saya, emak saya kira-kira ada di mana ya? Maksudnya gimana? Ya di akhirat nanti gimana? Memang ayah kamu sebelumnya seperti apa? Ayah saya, ibu saya meninggal dunia, belum sempat masuk Islam. Bagaimana atuh Rasul? Ya berdasarkan hukum ya orang tua kamu ada di neraka. Sahabat Nabi langsung kecewa dengan jawaban Nabi. Ya Allah, Nabi jawabannya gitu amat ya. Saya jadi kecewa. Akhirnya kecewa itu. Nabi Muhammad langsung kaget. Astagfirullahalazim. Aku telah membuat sahabat saya hatinya kecewa. Akhirnya Nabi Muhammad langsung menghampiri lagi. Punten mas, punten kadia ayah naon Rasul. Bapak ibu kamu, orang tua kamu sami ku bapak indung abdi ayah di neraka. Orang tua kamu dengan orang tua saya sama-sama ada di neraka. Ini hadis riwayat, cuman maksudnya bukan apa? Bukan ayah ibunya Nabi, tapi siapa? Pamannya Nabi. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan banyak abu di sana. Jadi kan ini yang harus kita pahami. Nabi Muhammad leluhurnya tidak ada yang berbuat nista. Nah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengagungkan Nabi Muhammad di dalam rangka apa? Mengajarkan bagaimana kita mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan bukan berarti kita menuhankan. Mengagungkan bukan berarti kita ingin menyembah Nabi Muhammad. Tidak sama sekali. Tapi apa? Untuk betapa kita memuliakan Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah ya Muhammad sungguh benar-benar memiliki akhlak yang luhur. Bu, ibu kalau dipuji sama suami ibu, aduh nyai aya nama teh garelis teuing. Bener nggak itu bahasa saya? Udah bener aja dah, namanya bukan orang Sunda saya mah. Ibu hari ini kok cantik sekali sih, padahal ibu kan udah punya anak 7 tapi seperti gadis perawan. Gimana perasaan ibu? Mangkak nggak? Ora, ilok. Dipuji sama suaminya, giliran dipuji sama RT langsung mangkak. Dipuji sama suaminya langsungnya mangkak kudunya. Langsung habis dipuji sama suaminya dia langsung masuk kamar dandan ngeliat kaca. Iya ya saya masih cakep ya. Perutnya gendut pada gini-gini. Iya udah langsing ini perut. Nabi Muhammad dipuji oleh zat yang maha mulia, zat yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad tidak langsung Nabi Muhammad jumawa gede hati, tidak. Ayat ini menunjukkan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menarasikan sesungguhnya engkau adalah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Kenapa? Karena seluruh akhlaknya para nabi terdahulu itu sudah ada pada akhlaknya Nabi Muhammad. Keren gak bu Nabi Muhammad bu? Keren gak nak Nabi Muhammad? Semua akhlak-akhlaknya para nabi yang mulia itu sudah terkumpul di dalam diri baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bu, orang yang sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Beliau konsisten dalam dakwah untuk menjadikan Fir'aun itu untuk mengikuti daripada ajaran agamanya, tapi Fir'aun kagak mau. Konsistensi atau keteguhan sikapnya Nabi Musa itu ada pada Nabi Muhammad. Nabi Nuh, siapa yang gak kenal Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah nabi yang sangat paling sabar. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Nuh itu teh berdakwah berapa? 950 tahun, dapat pengikut cuma 80 orang. Bayangin satu abad cuma dapat 1 orang.
Masya Allah, luar biasa nggak Bu? Kesabaran Nabi Nuh bagaimana tidak? Ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka umatnya Nabi Nuh tidak pernah menggubrisnya. Umatku ayo tobat, kagak. Umatku ayo sembahyang, kagak. Setiap malam siang berdoa, ya Allah, saya siang dan malam berdoa agar umatku ini mendapat petunjuk. Tapi apa? Mereka tidak mau, malah pada kabur, pada merat. Nabi Nuh lagi ceramah kayak begini ditinggalin Pak. Kalau sekarang alhamdulillah ada yang pada tiduran, ada yang kipas-kipas, masih anteng aja nunggu ini Ustadz kapan selesainya, lama banget sih malah saya udah lapar lagi. Lalu saya datang dari Tambun Bu, lumayan ya, 2 jam perjalanan. Nabi Ibrahim akhlaknya sangat luar biasa. Apa salah satunya? Salah satunya beliau kalau mau makan mesti ngajak tetangganya. Kalau ibu-ibu kalau mau makan ngajak siapa Bu? Boro-boro ngajak tetangga. Ada tetangga bertamu sampai sejam 2 jam, kata ibu ini tetangga kapan mau pulangnya sih, gua udah lapar, begitu ya Bu. Masya Allah, Nabi Muhammad sama persis akhlaknya. Nabi Muhammad sangat luar biasa. Jangankan kepada yang namanya manusia, kepada binatang Nabi Muhammad senantiasa memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa diantaranya keistimewaan Nabi Muhammad terhadap binatang-binatang? Di dalam kitab Al-Maraqah Al-Ubudiyah karangan Syekh Nawawi dijelaskan apa? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi Muhammad itu selama hidupnya Pak belum pernah mimpi basah. Kalau bapak-bapak bukannya pernah lagi Pak Ustadz, malah saya kepengen banget saban malam mimpi basah. Coba itu Nabi Muhammad selama hidupnya beliau tidak pernah mimpi basah. Kemudian apa? Wa matasa'aba aslan fi mada zamani. Beliau sepanjang hidupnya tidak pernah angop. Ibu-ibu, bukan angop lagi Pak Ustadz, ini mau udah celangap. Baru ngaji bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad hidupnya nggak pernah angop. Itulah kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at Dzubabatun abada fi jismihil hasani. Itu yang namanya apa namanya Bu? Binatang atau binatang Bu? Yang namanya binatang itu ketika dideketin jinak Bu, nggak ada yang buas. Onta ketika didatangi Nabi Muhammad itu langsung nonggeng, minta apa? Minta ditaikin. Senang banget onta kalau ditaikin sama Nabi. Kuda pun demikian, merangkak keringik karena kesenangan. Kesenangan. Kucing datang serampang serempeng. Kalau kita kan enggak, lagi enak berdiri tiba-tiba ada kucing serampang serempeng, langsung kucing kita dupak, puak. Ya Bu. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW di wajah mulianya tidak pernah ketempelan yang namanya lalat, nggak pernah. Nah kalau kita mah jangankan muka kita, mulut kita dikerubutin sama lalat ya. Kadang-kadang hidung kita udah banyak ingusnya dikerubutin lalat. Nabi Muhammad tidak pernah. Beliau kalau jalan depan, beliau pun mengetahui bagaimana arah belakangnya. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Makanya anak-anak sekarang Bu, ayo, kenapa kita memperingati Maulid? Tujuannya tiada lain dan tiada bukan untuk memperbaiki akhlak. Makanya anak-anak zaman sekarang Bu, nih Bu, ini pesannya ibu-ibu buat anak-anak. Bahaya banget zaman sekarang Bu.
ada 3 S yang menggerogoti daripada keimanan anak-anak kita. 3 S yang pertama, S yang pertama itu adalah song, S yang kedua show, S yang ketiga adalah seks. Dimana semua manusia yang zaman sekarang anak remaja ini sudah sangat luar biasa bejatnya. Tapi bukan anak remaja sini, Masya Allah semua keturunan baik-baik. Kenapa? Karena sekarang lagi pada ngaji, amin. Nggak tahu udah pulang dari sini ya. S yang pertama adalah song. Apa itu artinya song? What's the mean of song? Apa song? Nyanyi. Nyanyi. Sekarang saya tanya ibu-ibu suka nyanyi apa ngaji? Bu, suka nyanyi apa ngaji? Anak-anakku yang udah pada molor, hei, ente suka ngaji apa nyanyi? Tuh, kalau ente suka ngaji coba tes, saya tes ya, Pak Ustadz tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mantul surantul. Bu, tuh anak-anak kita. Ibu-ibu suka ngaji apa nyanyi? Bu, suka nyanyi apa ngaji? Ditanya cari cingwe. Bu, suka nyanyi apa ngaji? Nyanyi. Ngaji atuh Pak Ustadz, ayeuna teh masih ngaji pengaosan. Suka nggak? Ngaji, saya tes ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Deh di giliran suruh ngaji pada susah, pas disuruhan nyanyi langsung connect, kayak sinyalnya kenceng, langsung disaut dengan serempak, disaut dengan kompak. Nyok kita nonton ondel-ondel tuh, Insya Allah. Ayo nanti zaman anak-anak remaja sekarang pada senang lebih nyanyi daripada ngaji, betul? Masya Allah. Tadi apa namanya lagu viral di TikTok, pagi-paginya anak-anak udah hafal semua. Ya, bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Pada hafal semua. Ya Allah. Ada anak cewek yang galau, langsung bikin lagi qosidahan. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku puja, dia yang aku cinta, ku diberi tanda mata sajadah merah karena diriku agar rajin ibadah. Banyak yang suka pada nyanyi tapi lupa apa ngaji. Nyanyi boleh tapi jangan sampai lupain ngaji. Yang kedua, show, pertunjukan, kebudayaan. Banyak anak-anak remaja kita ini yang ngikutin budaya-budaya barat. Ibu-ibunya apalagi kalau hari Minggu, hari Sabtu pakai baju senam, pakai baju training, ya kan, metetet, ya badannya padahal gembrot. Ya, anak-anak SMA sekarang nih yang perempuan pakai bajunya kelas 3 SD bu. Ya Allah, itu cetakan batokonya jadi kelihatan ya. Ya Allah, innalillahi. Anak lakinya nih rambutnya dicepak ngehe, dipikok pirang, persis kayak tikus kecebur got. Udah gitu pakai anting sebelah mending emas, kawat jemuran. Ya Allah, zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang begitu, pakai pang-pangan begitu tuh. Ya, pinggir jalan pada mintain duit. Ya Allah, ini sangat-sangat menyedihkan anak zaman sekarang. Makanya kudu masukin pesantren bu.
Anak ibu mau nggak awet muda bu? Ibu kenapa sekarang pada cepet tua? Kenapa yuk? Bu, kenapa bapak ibu sekarang pada cepet tua? Karena sabanari berantem mulu sama anak bapak ibu. Ibu punya anak 5. Anak yang pertama mau berangkat ke sekolah minta duit, anak yang kedua mau berangkat sekolah minta duit, anak yang ketiga mau minta duit. Baru bangun ada yang rebutan anduk, ada yang mau berangkat ke kamar mandi rebutan gayung, ada yang mau berangkat ke dapur mau rebutan piring, mau sarapan, rame ribut. Gimana kagak cepet tua? Berantem mulu sama anaknya. Makanya ibu kalau pengen cepet awet muda, ibu awet muda, anak bapak ibu dipesantrenin. Kenapa? Karena kagak ada lagi yang ngajak berantem sabanari. Lah wong anaknya masuk pesantren. Iya, karena anak ibu sekarang berantem ya sama ustadznya di pesantren setiap hari. Betul ya? Iya, makanya masukin pesantren bu, insya Allah anak-anak kalau masukin pesantren selamat. Mau jadi apa kek bocah-bocah, mau jadi kiai apalagi, mau jadi presiden bisa. Emang nggak ada anak santri yang jadi presiden? Ada. Siapa bu? Gus Dur. Gus Dur itu santri tapi beliau jadi presiden. Sekarang wakil presiden kita siapa? Kiai Ma'ruf, santri, bisa baca kitab, bisa ngaji, ngerti undang-undang. Makanya tenang aja anak santri, ente gede mau jadi apa aja nggak ada masalah. Mau jadi kiai, tapi yang enak jadi kiai jadi penceramah, mau apa aja bisa. Nih, belum lama saya ceramah di Cikarang. Itu di Cikarang itu ada yang namanya kayak di sini nih, ada sawah-sawah mau panen. Ibu-ibu memakan beras dari hasil panen kudu nunggu setahun 2 kali. Lah kalau ustadz datang nggak perlu nunggu 2 tahun, cukup diundang ceramah, pulang-pulang dibawain beras 1 karung 2 karung. Tuh biasanya begitu di tempat saya di Cikarang. Nggak tahu kalau di sini mah ora ya. Ya kalau ora tuh dibiasakan atuh. Anak-anak santri nanti yang udah jadi penceramah, yang jadi kiai, pengen makan enak gampang. Jadi orang pinter dulu, diundang ceramah. Pengen makan apa namanya ikan bakar bandeng, nggak perlu nunggu panen sampai setahun 3 kali, nggak perlu, cukup diundang di desa Seger Jaya langsung disediain panggang apa namanya ayam bandeng. Masya Allah tuh. Biasanya begitu. Di sini biasa nggak? Kalau nggak biasa dibiasakan atuh. Yang ketiga adalah seks pergaulan bebas. Banyak anak-anak remaja sekarang yang gadis sudah tidak ada lagi kegadisannya, yang perawan sudah tidak ada lagi keperawanannya. Gara-gara apa? Pergaulan bebas lewat media sosial. Betul bu? Nauzubillah min zalik. Coba anak-anak kita gara-gara dia megang HP itu dia berani sama orang tuanya, bisa mengatakan orang tua, bisa menyebut orang tua, bisa memanggil orang tua dengan kata-kata kasar. Gara-gara apa? Orang tuanya negur, nah udah jangan main HP baik, mak, langsung pakai nadanya ngegas. Zaman sekarang tuh sampai-sampai dia punya pertemanan di media sosial ya, si Udin sama si Rini, si Tono sama si Mince. Masya Allah ya. Akhirnya apa? Di Japri, Neng, ayo malam minggu kita main ke Rengas Dengklok. Ngapain? Udah ada layar tancap di sono. Berangkatnya rapi, pakai kerudungan lagi. Ya nggak? Udah gitu nonton layar tancap di sana. Dia nyari di pojokan. Berangkatnya rapi, pulang udah pada acak-acakan. Iya, kerudungnya pada meleot, pada lecek, kancing udah pada lepas, pada putus. Masya Allah. Nggak taunya sering dibawa ke sana kemari sama pacarnya. Akhirnya apa? Makan es cendol tanpa kelapa, perutnya jendol tanpa bapak. Ya Allah. Makanya bener tuh kata orang Dengklok, Karawang Dengklok, Karawang Dengklok, Citarum banjir, perawan denok, dicium nyengir. Coba itu. Aduh, bener-bener anak zaman sekarang mah. Nauzu, bukan anak sini mah bararager. Amin.
Allahumma. Makanya nih hati-hati. Dan yang terakhir, ayo kita kembali kepada ngaji. Anak-anak kita biar imannya kuat, biar akhlaknya bagus, masukin pesantren, masukin pengajian. Udah, itu kunci sukses anak kita. Ibu-ibu nggak apa-apa, bapak-bapaknya kerja keras, yang penting anak saya masukin pesantren. Insya Allah nggak akan belangsak hidupnya. Apalagi sekarang, zaman sekarang banyak aliran-aliran sesat. Gara-gara apa? Gara-gara awam agama. Dulu Bu, ada orang yang ngaku apa namanya nabi palsu. Itu ada di mana itu, di Pekalongan. Ada seorang apa anak muda namanya Tukimin, dia ngaku sebagai nabi. Coba, nama nabi masa Tukimin Bu? Lah orang ngejual pisan atuh ya. Lah kan kalau Nabi Muhammad kan enak, Nabi Muhammad sallallahu kan enak buat salawatannya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah ini kalau Tukimin bagaimana ceritanya? Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, orang enak pisan. Ya Allah, sesat itu Bu, ditangkap. Ada orang namanya di Jakarta itu, ada namanya Lia Edan. Dia ngaku menjadi malaikat Jibril, tapi pernah ngaku juga menjadi Nabi Isa. Kemudian naik tahtanya, dia ngaku menjadi malaikat Jibril. Akhirnya ditangkap sama polisi Bu. Bagus dia ngaku malaikat Jibril, ditangkap sama polisi. Coba kalau seandainya dia ngaku menjadi malaikat Israel, itu bisa viral di televisi Bu, bisa viral di media sosial. Berhubung malaikat Israel ditangkap oleh polisi, maka untuk pencabutan nyawa sementara ditutup. Coba itu. Lah orang malaikat Israel ditangkap polisi. Ya, kan pada yang ngaco. Kenapa kok bisa ngaco? Karena ilmu agamanya cetek, didapat dengan cara yang instan. Di mana nyarinya? Di Google. Masa ngaji sama Google? Masa ngaji sama Syekhuna Google, Mbah Google? Enggak berkah Bu. Ibu ngaji, bapak ngaji sama Google, sama media sosial, kagak berkah. Bukannya dilarang, kagak berkah. Yang namanya ngaji pengen berkah, lihatlah wajah guru Ajengan Asep. Ini anak-anak santri, kalau kamu ngaji sama guru, lihat wajah gurunya, kirimin Fatihah biar kamu dapat ilmu yang berkah. Gitu. Subhanallah, ngelihat wajah gurunya aja sudah berkah nak. Betul. Ini masa ngaji di YouTube, akhirnya apa? Itu orang tuanya mendapatkan kesesatan gara-gara anaknya sesat. Orang tuanya sholat disalah-salahin, orang tuanya wudhu disalah-salahin sama anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya udah pinter, gara-gara ngaji di YouTube. Sampai-sampai apa? Dia buat statement, udah sholat mah diganti bahasanya. Kan sholat itu kan biar paham bagaimana kita sholat. Kan sholat itu kan biar kita bisa dekat sama Allah. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Harus paham apa yang kita ucapkan. Sementara kita banyak yang nggak bisa bahasa Arab, nggak banyak yang nggak bisa baca tulisan Arab. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Sholatnya diganti sama bahasa Indonesia Bu. Tuhan Maha Besar. Sholat maghrib diganti pakai bahasa Indonesia. Sejak ku sembayang, sore-sore rada gelapan dikit, 3 bilangan, karena Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Besar. Fatihahnya diganti pakai bahasa Indonesia. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim, kan harusnya begitu ya. Ini diganti dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, sebagaimana jalan yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jawabnya apa? Amin. Diganti aminnya juga, kabulkanlah. Nih Bu, kita tes enak apa enggak nih Bu ya? Ibu nanti jawabnya pakai bahasa Indonesia juga ya.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. PA harusnya kan apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Wah, amin. Kampanye masih jauh. Udah amin amin baik. Amin, A-nya panjang, minnya juga panjang. Amin. Ini langsung viral nih. Amin amin dibuat kampanye. Kagak. Surat Al-Qur'an yang dibaca pun diganti pakai bahasa Indonesia. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad diganti. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kebetulan yang makmumnya Bapak Lurah. Ingat sama Bang Haji Romai Irama. Waduh, ini mah lagu gua nih. La ilaha illallah. Imamnya Lata. Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ngaco apa kagak? Kagak apa ngaco? Ngaco apa kagak? Nah makanya anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, ngaji yang bener, ngaji yang bener cuman ada di pesan. Dah beres. Di pesantren diajarin apapun, anak kita bisa mandiri, hormat sama orang tua udah pasti, hormat sama guru udah menjadi keniscayaan. Makanya apa? Orang-orang yang di pesantren, anak-anak yang menjadi santri di pesantren, dia diajarkan bagaimana cara berakhlak. Akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketauladan Nabi Muhammad itu diterapkan oleh anak-anak santri, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, udah jam 12 kurang sedikit. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah, khususnya buat pondok pesantren Assalam ini. Mudah-mudahan anak santrinya ini semakin kata, anak-anak santrinya semakin anak yang soleh-soleha, bekal ilmunya berkah. Dan juga kita doakan buat yang haul almarhum al-maghfurlah Bapak Karto bin Wasta, almarhumah Imi binti Nyai, almarhum Harun bin Garda, mudah-mudahan diampuni dengan segala dosanya, amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكشهر بيتيم الهلاء صفا وبيجود العليم بالفضل أهل الوفاء هرب يتيم الهلاء صفا بالفضل أهل الوفاء بالفضل أهل الوفاء telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri.
sebagai obat diri waktu syahr Allah al-halai safa wa biyajudil alim bil fadli al-wafa waktu syahr biyatim al-halai safa wa biyajudil alim bil fadli lil wafa bil fadli lil wafa